bicara tentang teknologi komersialisasi, ya. Jadi komersialisasi teknologi itu, ya, ini sebetulnya sejak tahun 1995, ya, ini sudah di apa namanya di state pada waktu itu, ya, bahwa teknologi itu dikembangkan sehingga dapat apa namanya moving teknologi to profitable position. Itu artinya apa? Bahwa yang namanya komersialisasi teknologi itu adalah teknologi yang dikembangkan sehingga dapat diterapkan pada kegiatan produksi yang menguntungkan. Artinya apa? Bukan hanya sekedar hasil penelitian, tetapi hasil penelitian itu mampu untuk diterapkan di kegiatan produksi di suatu kegiatan proses produksi di suatu industri, ya. Nah, kemudian Parker dan Mainelli juga mengatakan bahwa itu adalah profit making process, ya, yang terdiri dari dua fase, ya. Fase pertama itu adalah ketika teknologi yang dihasilkan bisa menjadi lisensi. Lisensi ini bisa dijual, ya. Artinya bisa diperdagangkan, ya, oleh misalnya B2B bisnis ini misalnya. Nah, second phase-nya itu adalah fase keduanya adalah ketika teknologi diterapkan melalui pengembangan produk di perusahaan. Jadi produknya, tapi melalui proses juga, gitu ya. Produknya ini dikembangkan. Nah, kalau lisensi ini kan prosesnya. Nah, ini produknya, ya. Nah, kemudian Randall Goldsmith itu mengatakan bahwa fasenya itu sebetulnya ada 3. Ya, fase investigasi, fase development, dan fase komersialisasi. Nah, fase development ini saya menamakannya ini sebagai fase validasi. Ini menjadi pokok pentingnya validasi. Nah, ya, sebetulnya ini kan kalau menurut Dodson, ya, ini bahwa komersialisasi teknologi itu ada 5 kunci. Ya. Yang pertama itu adalah imagining, ya, incubating, demonstrating, promoting, dan sustaining. Ya. Imagining ini adalah satu penggagasan ide. Ya. Nah, incubating ini adalah tempat validasinya. Ya. Nah, demonstrating, promoting, dan sustaining ini bagian dari komersialisasi. Ya. Nah, ini di sini komersialisasi ini adalah sudah bagiannya dari si industri. Ya. Nah, imagining ini idea generation ini bagian dari lembaga penelitian, ya. Atau lembaga penelitian juga termasuk di perguruan tinggi, ya, mahasiswa dan lain sebagainya ini menggagas ide di sini. Tapi gagasan ide tersebut, ya, perlu kita validasi, ya, sebelum masuk ke komersialisasi. Ya. Nah, ini sebetulnya ini merupakan tahapan, ya, di mana oleh Dodson disebut sebagai 5 kunci, ya, 5 kunci untuk komersialisasi teknologi. Ya. Nah, ini tentang, ya, bahwa di apa namanya untuk mensukseskan, ya, komersialisasi teknologi itu sebetulnya ini adalah kuncinya itu adalah kolaborasi, ya. Kolaborasi antara akademisi, A ini akademisi, ya, B itu businesses, dan G itu government. ABG biasanya kita sebut sebagai triple helix. Kolaborasi triple helix inilah yang memungkinkan, ya, suksesnya namanya komersialisasi teknologi tersebut. Ini prinsip mendasar. Bisa saja ditambahi dengan apa namanya ada asosiasi dan lain sebagainya. Tapi prinsip mendasarnya itu adalah ABG. Ini disebut sebagai triple helix. Nah, posisi akademisi, ya, perguruan tinggi itu di mana? Di sini sebetulnya. Harus ada dukungan dari pebisnis dan juga harus dukungan dari pemerintah. Jadi nggak bisa jalan sendiri gitu, ya, rasanya. Itu kalau jalan sendiri ya paling akhirnya cuma segitu-segitu aja gitu. Kita harus betul-betul ada dukungan penuh. Ada nggak sih di Indonesia dukungan penuh? Ada. Ya, nanti saya jelaskan. Ini ada dukungan penuh dari pemerintah. Ya, dukungannya besar sekali untuk akademisi yang mau mencoba untuk menjadi pengusaha, ya, yang berbasis kepada teknologi. Ya. Nah, problem di kita itu tentang akademisi, businesses, dan government, ya, tentang triple helix, ya.
bahwa di pemerintah kita juga masih ada bahwa belum sempurnanya implementasi ya, karena memang baru diimplementasikan dan hasilnya memang harus jangka panjang gitu ya. Ini belum optimal begitu kira-kira. Tapi bukan berarti tidak ada. Nah, kemudian di industrinya sendiri itu masih banyak sekali yang selalu mempersoalkan tentang modal. Selalu mempersoalkan modal. Yang pentingnya kita income, Pak, pendapatan, ya, bukan teknologinya. Nah, itu kadang-kadang selalu berpikirnya seperti itu, ya. Nah, kemudian di sisi penelitinya sendiri yang berbasis kepada keteknikan, itu selalu berpikir bahwa penelitiannya pada penelitian dia terlalu excessive self confidence, terlalu percaya diri. Pokoknya penelitian saya itu paling bagus ya, udah nggak ada duanya. Kira-kira hampir mirip seperti itulah kata-katanya, tapi bukan identik dengan seperti itu, ya. Nah, jadi kurang memahami tentang apa arti inovasi, ya. Jadi selalu yang dipahami itu adalah invensi, ya, tetapi kurang memahami tentang inovasi. Artinya apa? Inovasi itu kan bicara dengan market, dengan pasar. Nah, inilah kelemahan yang masih ada ya di Indonesia, ya. Nah, kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini, khususnya tentang ini posisi akademisi, ini posisi industri private sector. Ada masih terjadi gap, ya, di luar government, ya. Dua institusi ini kan bisnis dan ini bisnis, ini akademisi, ini A, ya, ini bisnis, ini A B, ya. Ini masih terjadi gap. Gap itu kalau digambarkan seperti ini, kalau lebih mudahnya mungkin gambarnya seperti ini, ya. Gapnya itu apa? Yang saya bilang tadi itu bahwa ya banyak sekali masih di lembaga penelitian itu mengatakan hasil penelitian saya yang terbaik untuk sisi peneliti akademisi, tetapi belum tentu baik untuk sisi praktisi industri, karena industri itu selalu berorientasi kepada keuntungan. Nah, sementara itu ya di akademisi menghasilkan itu biasanya kum ya itu apa? Apakah itu license, ya, apakah itu paten ataukah prototype gitu ya. Seperti itu. Ya, sebentar. Nah, ini gap ini selalu terjadi sampai dengan saat ini terjadi. Ya, bukan hanya dari sisi peneliti, tapi dari sisi bisnis sendiri untuk mencari, waduh saya butuh teknologi ini, masih susah mendapatkannya. Karena apa? Karena masih dalam tahapan berbentuk paten, berbentuk prototipe, tapi belum mencerminkan satu produk yang memang layak untuk dijadikan bisnis. Oleh karena itu, terjadilah yang namanya gap. Gap ini bukan hanya di Indonesia, bukan, di seluruh dunia. Maka ini banyak disebut sebagai Valley of Death. Ini adalah disebutnya kalau bahasa Indonesia serem banget ya, lembah kematian gitu. Jadi jurang gitu ya. Terjadi sehingga ini memang bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia memang begini. Hanya di banyak negara berkembang ini semakin dalam, ya. Jurang ini semakin dalam. Karena apa? Karena memang kita di sini sebagai akademisi lebih banyak melakukan penelitian berorientasi kepada IPR, ya, misalnya hak atas kekayaan intelektual, paten gitu ya. Tetapi belum berorientasi kepada bagaimana itu kalau untuk dilakukan bisnis dalam bisnis. Terjadi kan? Masih. Karena ini bentuknya apa? Ya paten. Kemudian bentuknya apa? Selain itu adalah prototype. Prototype itu belum tentu bisa dijual, gitu kan? Apakah itu bisa menguntungkan? Belum bisa, gitu ya. Nah, bagaimana itu supaya bisa terjadi? Maka kita harus menutup gap ini. Gap inilah, ya. Ini walaupun sebetulnya, nah inilah ya sebetulnya yang namanya komersialisasi teknologi itu dari mulai titik di sini, ya, sampai dengan titik yang terakhir inilah yang namanya teknologi commercialization atau komersialisasi teknologi, ini Z-nya kebanyakan, ya.
Mbak Dina, ini mohon maaf, apakah ini ada gambarnya penuh kelihatan atau ada item-itemnya atau enggak? Nggak ada hitamnya Pak, full Hah? gambar Pak. Hah? Nggak ada hitam, nggak ada Enggak ada hitam. hitam-hitamnya Pak, full yes, Iya, jadi gambar. gambar Ya. jelas ya. Iya. Ya, jadi inilah ya yang dinamakan komersialisasi teknologi. Bukan hanya dari sisi peneliti saja kita lihat, tapi dari sisi pebisnis. Ya, ini sekarang misalnya pengusaha dari Universitas Ciputra ingin memanfaatkan teknologi, pasti akan terjadi gapnya gimana? Yang namanya teknologi itu baru paten, prototype, bentuknya mungkin belum bentuk yang diinginkan oleh bisnis, kira-kira seperti itu. Maka itulah yang dinamakan gap. Ya, walaupun ya sekarang itu ada yang namanya ya TRL, itu teknologi readiness level. Teknologi readiness level itu menginformasikan loh, diinformasikan ini loh teknologi yang sudah ada. Itu berbentuk yang saya bilang tadi, paten, ya, IPR, ya, intellectual property right, ya, intellectual property right atau hak atas kekayaan intelektual, ya, itu ada. Ini levelnya sudah 7 loh, Pak. Ini sudah 8 loh, Pak. Tapi itu belum, bagi seorang pebisnis, belum mencerminkan, oh ini bakalan laku di pasar. Belum. Harus ada satu step lagi untuk membuktikan bahwa, oh ini benar. Karena apa? Ini yang namanya paten dan prototipe itu belum pernah ditawarkan ke pasar. Lebih banyaknya. Ada juga yang sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan pasar, tapi kebanyakan belum pernah dikonsultasikan dengan pasar. Sehingga kita perlu cek, si pebisnisnya perlu cek, ini benar nggak sih? Gitu. Maka disinilah gap itu harusnya kita tutup, ya, dengan namanya validasi. Ya. Nah, di banyak tempat itu validasi itu juga bisa dinamakan sebagai inkubasi. Kalau Randall Goldsmith itu menyebutnya sebagai ini tahapan development, pengembangan, ya. Nah, kira-kira mungkin bentuknya ya bisa dari Randall Goldsmith itu sebetulnya ada 18 langkah, ya. Randall Goldsmith, tapi saya membaginya ini di samping sebelah kiri ini tulisannya miring, ya. Ini investigasi itu yang penggagasan ide, ini validasinya, kemudian ini komersialisasi. 3 tahap inilah ya yang saya gambarkan sebagai seperti begini, ya. Jadi ini tahap pertamanya penggagasan ide, keduanya itu adalah validasinya, ketiga adalah komersialisasi. Inilah tahap yang menurut saya itu ada menjadi sangat pentingnya. Ada nanti juga saya pernah lakukan hal validasi ini di beberapa tempat, ya. Nah, validasi itu isinya apa aja, Pak? Gitu. Di antaranya adalah ya bahwa gap itu ya di antaranya adalah sebentar. Nah, gap ini ya ini di fase keduanya itu ya, ini fase pertamanya ini adalah penggagasan ide, ya. Fase keduanya itu yang saya bilang validasi, yang fase ketiganya ini komersialisasi. Ini adalah bagiannya si industri. Nah, ini adalah bagian yang pemilik invensi, ya. Nah, ini adalah tahap validasi yang harus dilakukan bersama-sama berdua antara ya antara si pemilik invensi, ya, dan si industri, dilakukan secara bersama-sama. Apa saja yang harus dilakukan, yaitu bentuknya itu adalah kolaborasi, kemudian bisnis modelnya seperti apa, ya, kemudian production trialnya bagaimana, ya, market testnya, alpha testnya bagaimana, selling testnya, beta testnya seperti apa, legalnya, IPR-nya, dan lain-lain seperti apa. Ini yang harus didiskusikan dan dikerjakan bersama. Utamanya adalah melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasi ini seperti mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, ya, antara pemilik teknologi dengan pemilik bisnis. Kalau di Ciputra University kan kebanyakan pemilik bisnis, kira-kira seperti begitu, ya, karena kita kan lebih banyak berorientasi ke bisnis gitu, ya. Mau pakai teknologi,
Mau pakai teknologi bisa aja teknologi yang sudah common, itu banyak di Google. Tapi kalau dia belum common, kita mau ambil, ajak aja kerjasama, kolaborasi. Ya. Ini yang namanya fase validasi atau banyak disebut sebagai fase inkubasi. Ya. Ini saya ambil dari jurnal saya ya, jurnal saya saya ada di beberapa tempat jurnal saya. Ini persis gambarnya kira-kira mirip seperti ini. Tahapannya selalu dibagi 3 di dalam melakukan komersialisasi. Ya. Nah, di Indonesia itu kita menyebutnya di sini, Pak, yang namanya startup itu di mana sih, Pak? Gitu. Startup itu kalau di Indonesia dimulai di mana, Pak? Di sini, di titik ini. Jadi di inkubasi itu udah startup belum? Belum. Startup itu ini kan baru melakukan kolaborasi, mau dicek dulu, divalidasi, benar nggak nih sesuai dengan keinginan pasar, belum diproduksi belum. Nah setelah cocok, oh benar ya, lakukan market test ya, oke, benar pasar mau, harganya udah cocok, IPR-nya oke, cara memproduksinya oke, baru start di sini, di titik ini start, baru disinilah namanya startup di Indonesia. Di Amerika beda lagi. Di negara maju beda lagi. Loh kenapa? Di negara maju banyak disebut dari sini sudah startup nih. Dinamakan sebanyak startup. Karena ide itu udah nilainya 50% kira-kira seperti gitu. Ini sahamnya udah 50%, Pak. Jadi tolong kalau kita dimasukkan di validasi berarti itu udah startup. Silahkan dibiayai. Itu di negara maju. Tapi di Indonesia saat ini lebih banyak saya mengatakan bahwa yang namanya startup itu mulai dari sini, dari titik ini. Ya karena apa? Karena ini soal biaya. Siapakah yang mau membiayai ini? Ya, karena apa? Ini biayanya besar loh. Jangan main-main. Ini nanti saya cerita banyak di sini tentang validasi. Karena kunci dari komersialisasi teknologi itu adalah validasi. Bukan hanya sekedar bisnis model, BMC-nya kayak gimana, bukan hanya sekedar itu, ya. Tetapi kolaborasi ini, ini kolaborasi ini jenis bisnis modelnya apa? Ya, misal nanti saya berikan contohnya, ya. Apakah franchise? Apakah kerjasama bagi hasil? Itu nggak gampang dibicarakan, ya. Kemudian production trial itu produk itu diproduksi, ya, diproduksi dari produk pilot produk ini menjadi produk bisnis yang sesungguhnya, tetapi masih dalam lingkup laboratorium. Artinya apa? Dalam jumlah kecil, belum produksi massal. Ya, itu kita jadi sudah mulai beli peralatan, cuman peralatannya masih peralatan terbatas, gitu ya. Mungkin kalau diproduksi massal mau bikin 1000 pieces, di sini cukup bikin 10 biji dulu. Ya. Baru dari 10 biji itu kita uji ke pasar dulu. Nanti saya cerita nih tentang uji pasar. Ini kira-kira urutannya seperti ini. Nanti ini akan saya jelaskan satu-satu. Ya. Nah kemudian di sini banyak yang kita sebut sebagai unicorn. Mungkin para mahasiswa jauh lebih tahu daripada saya. Unicorn itu posisinya di mana, Pak? Itu setelah melakukan validasi. Posisinya di sini kira-kira. Di titik merah ini. Jadi kalau startup kita anggap dari sini, posisi unicorn di sini, bukan di sini ya. Ini setelah melakukan validasi. Validasi itu kan kita masih sifatnya diem-diem. Belum ada pengumuman keluar, belum. Ya. Setelah produksi massal baru yang namanya startup. Unicorn itu sudah valuasinya itu sudah 1 miliar US dollar. Tetapi di samping 1 miliar dolar ya valuasinya itu juga ada yang lainnya. Ya, ini sampai hektokorn ini kan sudah 100 miliar US dollar. Yang paling kecil kira-kira ya kurang dari 10 juta US dollar lah gitu. Tapi unicorn di Indonesia ini kalau nggak salah ada 6 ya. Nanti saya tunjukkan juga. Ada 6 itu masih menyebut dirinya sebagai startup loh. Itu kehebatan kita di Indonesia luar biasa menurut saya. Jadi kita butuh startup di Indonesia ini yang bakal ya punya pendapatan minimal aja udah 1 miliar.
Di tengah-tengah ini udah sangat luar biasa. Dan itu mungkin terjadi nggak? Sangat mungkin loh di Indonesia itu. Sangat mungkin. Karena kita lihat tadi ya, sumber daya alam di Indonesia begitu melimpah. Sumber daya alam, sumber daya manusianya 260 juta, bonus demografi, golongan milenial semuanya. Bisa nggak capai ini? Sangat bisa. Hanya kita perlu tahu validasinya. Nggak cukup hanya BMC-nya kita benerin aja Pak, bukan hanya sekedar itu loh. Oh ini produknya kita bawa ke pasar aja, kira-kira laku di pasar Pak. Enggak. Yang namanya market, nanti saya jelaskan ya, namanya market test itu lama itu. Ya, ini saya mesti jelaskan satu, tapi mungkin ini mohon maaf saya waktunya sampai jam berapa Bu Dina? Saya ngomong nggak terasa. Waktunya sudah sangat singkat sih Pak. Kalau bisa 5 menit lagi Pak dipersingkat Waduh, materinya. Iya Pak, biar supaya ada aduh. sesi tanya jawab Pak. Ya, oke, banyak yang saya lengkap ya. Ini mohon maaf. Ya, Jadi memang sudah dibuktikan, ya artinya apa? Bahwa validasi itu sangat penting. Ini menurut David Mongan ini ya mengatakan bahwa validasi di sini itu atau validasi itu inkubasi itu menjadi sangat penting. Kalau nggak pakai itu pertumbuhannya linear. Inilah yang disebut UKM. Ini maaf ya, disebut UKM ini yang startup inilah yang non linear. Yang non linear itu seperti ini. Ya, inilah butuh validasi, ini sangat canggih dan itu sudah saya membuktikannya. Ya, seperti apa buktinya? Nanti